Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menceritakan sebuah cerita pendek yang dimana cerita pendek ini merupakan salah satu karangan dari anggota kelompok kami, yakni kelompok 7. Nah, untuk kelompok 7 itu sendiri ada 5 anggota. Yang pertama ada Yogi Irawan, yang kedua ada Nindi Rajibania, lalu ada Fuzi Elvira, ada Rindika Danti Oktavia, dan ada saya Siti Rukmini. Nah, tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah menulis karya sastra yang diampu dan dibimbing langsung oleh Ibu Riana Dulistari MPD. Nah, untuk konsepnya sendiri, kita akan menceritakan sebuah cerita pendek yang dimana cerita pendek ini merupakan temanya yang diambil dari fenomena yang saat ini sedang melanda kita, yakni fenomena virus COVID-19. Nah, untuk ceritanya sendiri merupakan cerita yang diangkat dari virus COVID-19 itu sendiri, di mana cerita ini berjudul virus corona pemeran protagonis. Nah, untuk teman-teman untuk tahu ceritanya, jangan lupa nonton video ini ya. Selamat menyaksikan. Terdengar nyaring di sudut ruangan, seolah menjadi pengiring yang sangat padu dengan keadaan sekarang. Episode yang penuh sekat, bagaimana seluruhnya seolah ada hal yang tidak sempurna, dan merasakan kata-kata yang dulu terdengar ringan, bahkan dianggap sebagai hal yang sangat receh. Rindu itu berat, ya. Kini sangat terasa, rindu itu sangatlah berat. Bagaimana sekarang kita merindukan suasana macet di jalan dengan guyuran hangat sinar mentari. Rindu menggenggam erat tangan-tangan orang terkasih. Dan rindu untuk hal-hal yang saat ini tidak terjadi. Waktu memang hanya mesin waktu dengan hitungan buku-buku jari. Tetapi kini terasa seperti musim kemarau berkepanjangan tanpa tamu kebaikan bernama hujan. Semasa ini lagi ingin istirahat dan menyendiri dari kebisingan. Tiba-tiba suara berat seorang laki-laki terdengar. Dilihatnya sosok laki-laki dengan kepala pelontos meletakkan cangkir di atas meja. Dengan asap yang masih mengepul dan aroma kopi yang begitu menggiurkan. Antara ingin menyendiri atau ingin menghilang ya bang? Seut Jingga dengan menarik sejumput rambutnya untuk diselipkan di telinga. Terlalu cepat jika semesta ini ingin menghilang Jingga, ucap Mahesa dengan mengempaskan punggungnya pada sandaran kursi. Tetapi semesta ini emang bakal menghilang kan bang? Keke Jingga dengan menconokkan tubuhnya ke depan. Tapi kan semesta emang bakal menghilang. Keke
Jingga dengan mencodongkan tubuhnya ke depan. Maesa hanya tersenyum miring. Menghilang versi kamu itu kayak gimana sih, Jingga? Jingga tidak langsung menjawab. Dirinya melihat pada jendela besar yang menampilkan jalanan yang biasanya riuh tiap hari dan kini sangatlah sepi. Seperti jalan itu, Bang, tiba-tiba hilang kegunaannya. Bukan hilang, tapi sedang menjelma peran menjadi yang lain. Maksudnya gimana sih, Bang? Tanya Jingga dengan kerutan di dahinya. Segala sesuatu di dunia ini nggak hanya memerankan satu karakter saja, Jingga. Mereka akan berganti peran sesuai dengan keadaan. Contohnya di jalanan itu, ucap Mahesa dengan menyeruput kopinya. Sekarang, jalanan itu bukanlah berperan sebagai lalu lalang kendaraan, tetapi lalu lalang oksigen yang menyeruak secara bebas tanpa ada teman bernama polusi. Lanjutnya, dengan virus corona ini juga mempunyai peran yang lain selain menjadi virus yang banyak memisahkan kebahagiaan. Tanya Jingga dengan masih memandang jalanan yang begitu sepi. Adalah pasti, malahan dia juga berperan sebagai protagonis. Protagonis? Tanya Jingga tidak percaya. Mahesa menganggukkan kepalanya dengan pasti seolah tanpa ada keraguan. Aneh, pikir Jingga. Protagonis dari mananya sih, Bang? Yang ada dia itu pemeran antagonis. Gak ada deh yang ngalahin si Corona. Jahatnya gak kaleng-kaleng. Semut Jingga yang tidak menerima. Ucap abangnya. Mahesa hanya tergelak mendengar ucapan adik semata wayangnya. Jingga, jangan membenci sesuatu tanpa kamu ketahui maksud kehadirannya. Ucap Mahesa dengan serius. Kamu gak tahu saja, Tuhan pasti punya rencana hebat di balik hadirnya virus ini. Dan kita harus yakin akan ada hal yang indah setelah ini. Lanjut dengan kembali menyeruput kopi yang dibawanya tadi. Kira-kira menurut abang, Tuhan bakal ngasih hadiah apa ya, Bang, dengan menghadirkan virus ini? Tanya Jingga yang kali ini memandang Mahesa dengan kepala dimiringkan. Ya mana abang tahu, Jingga? Emangnya abang punya ilmu bisa menerawang masa depan? Sahut Mahesa. Kalau abang nggak tahu hadiah dari Tuhan, pasti abang tahu kenapa Corona di sisi lain punya peran protagonis. Tanya Jingga dengan mengetuk-ngetuk jarinya pada meja. Tahu? Bahkan kamu juga sebenarnya tahu, Jingga, jawab Mahesa dengan menunjuk diri Jingga. Aku. Tanya Jingga dengan menunjuk dirinya sendiri. Mahesa menganggukkan kepalanya. Jingga, coba sebutin berapa kali selama ini kita ngobrol yang sebenarnya ngobrol tanpa basa-basi. Tapi memang yang mengalir apa adanya sama abang. Tanya Mahesa dengan mencodongkan tubuhnya ke depan. Jingga seolah berpikir untuk menjawab pertanyaan dari abangnya. Selama ini dia jarang sekali mengobrol dengan abangnya. Jangankan mengobrol hangat dan diskusi serius, bertemu saja sangat jarang. Akibat kesibukan masing-masing, dirinya sangat sibuk dengan kuliah dan dunianya sendiri. Lalu Abangnya juga sangat jarang pulang ke rumah akibat pekerjaan yang menuntutnya. Ya jarang sih, Bang, jawab Jingga dengan meringis. Bukan jarang, Jingga, tapi memang tidak pernah, koreksi Mahesa. Tapi coba ingat-ingat lagi, sebulan terakhir ini kita ada di rumah. Apa kita memiliki waktu yang begitu bagus untuk berdiskusi serius? Lanjut Mahesa. Jingga mengerjapkan matanya. Ingatannya seolah dibawa kembali ke scan pandemi ini. Jadi banyak waktu sih, Bang. Malahan kita jadi sering diskusi hal-hal yang seru, jawab Jingga. Mahesa mengangguk setuju. Itulah peran protagonis virus ini.
Jingga menunduk seolah memikirkan analogi perkataan dari abangnya. Benar, ternyata virus ini juga memiliki peran protagonis. Lalu Jingga menegakkan kepalanya dan memandang Mahesa. Aku jadi malu bang, punya pemikiran yang dangkal banget, ucap Jingga dengan sesal. Bukan dangkal Jingga, cuman dopamin dalam kepala kamu itu sudah terpusat pada hal-hal yang negatifnya, jawab Mahesa dengan tenang. Jingga, jangan memandang segalanya seolah salah dan buruk. Tapi harus percaya akan ada sisi baiknya. Cuman bagaimana persepsi kita memandangnya, lanjut Mahesa. Dan harus percaya sama Tuhan bahwa akan ada hadiah indah untuk hal ini semua, sambung Jingga dengan tersenyum. Itu menjadi keharusan yang harus ada dalam keyakinan di diri kita, jawab Mahesa. Thanks bang, udah benerin persepsi aku, ucap Jingga dengan tulus. Gak masalah, yang penting kamu mau ngajak abang nonton drakor, jawab Mahesa dengan tergagah. Ya elah, demen juga nih sama drakor. Ya udah deh, nyok kita nonton bareng-bareng bang. Tapi jangan baper ya, jawab Jingga dengan bangkit dari kursi yang diikuti oleh Mahesa. Hidup itu bukan hanya sekedar mencari, tetapi juga membentuk. Kalau kita ingin bahagia, usahanya jangan hanya sekedar mencari kebahagiaan itu saja, tapi juga bentuk kebahagiaan dirimu sendiri.